Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz ingin sampaikan poin nomor 3 untuk kita pahami. Akidah selaku iman itu enggak ada khilaf dia di situ. Tapi akidah dibahas sebagai sebuah ilmu, dia ada khilaf di situ. Maka Abu Dzar Al-Ghifari yang mengajarkan sahabat-sahabat dan orang kampung beliau, 2 kampung, jumpa sama Nabi lagi. Itu yang beliau ajarkan akidah apa itu? Selaku iman. Yang dia sangat simpel sekali. Sehari belajar selesai. Kita juga hari ini duduk di sini 1 jam selesai urusan semua. Bahkan panjang waktu 1 jam itu. Makanya hari ini maaf cakap, ada seorang kawan mau masuk Islam. Mudah-mudahan akan banyak yang masuk Islam. Ya, dia ingin, Ustaz saya mau masuk Islam malam ini. Apa yang akan dia ucapkan? Kita tes, artinya bahwa engkau beriman dengan Allah. Kamu tahu tentang Islam? Apa yang engkau tahu tentang Islam? Kita ajarkan tentang rukun iman kepadanya. Rukun iman. Kita ajarkan tentang rukun Islam padanya. Kamu yakin semua itu? Ada keraguan tak? Dia udah yakin betul itu, udah. Siap engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Engkau percaya akan malaikat, engkau percaya akan rasul-rasul Allah. Engkau yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Allah diturunkan oleh Allah. Engkau yakin tidak itu? Yakin. Ada ragu? Enggak ragu. Yakin akan ada hari kiamat? Iya, saya yakin. Engkau yakin ada qada dan qadar Allah? Yakin, betul, udah. Dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Mukmin enggak dia nih? Mukmin? Kalau setelah dia mengucapkan itu kemudian dia meninggal tiba-tiba, kita salatkan enggak? Kita salatkan, kita kuburkan di kuburan orang mukmin, enggak boleh di kuburan keluarganya kalau belum mukmin. Waduh, kok cepat sekali begitu Ustaz? Itulah iman yang simpel. Iman yang simpel sekali. Begitu jadi mukmin, udah mukmin dia. Selama ini dalam dirinya iman itu. Nah, jadi yang kami dengar selama ini Ustaz, masalah akidah, kemudian ada yang membid'ahkan, mengkafirkan, hanya masalah setelah pengajian udah paham. Setelah paham itu mulailah mengkafirkan dan yang lain. Itu apa? Itu kail sebagai sains bahasanya. Sebagai sebuah ilmu, yang ilmu itu ada beda pendapat di situ. Ada khilaf di situ. Kita harus menerima ada perbedaan pendapat di situ. Enggak ada satu istilah. Oh, ini harus baca ayat-ayat ini, harus yakin seperti ini. 1, 2, 3, 10 ayat itu tafsirannya seperti ini. Kalau bukan seperti ini, maka kamu imanmu belum betul. Karena ada kadang ya, diajarkan akidah, ambil ayat-ayat tertentu, 1, 2 ayat yang kita tahu ayat itu debatable, ya, ada debat para ulama di situ, beda pendapat para ulama. Lalu dengan satu pemahaman dijadikan untuk mengukur iman orang lain. Wow, what happened? Kok bisa begitu? Ya, padahal itu adalah ada beda pendapat ulama di situ. Kalau memang mau mempelajarinya selaku seorang akademisi amanah ilmu, maka sampaikan semua pendapat ulama di situ seperti apa. Jangan dikotomi. Jangan pangkas di sini, nampakkan yang itu aja. Lalu mengatakan enggak ada yang lain, yang ada cuma ini saja. Amanah ilmunya mana? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, kata Allah. Kalau engkau menghukumkan terhadap manusia, hendaklah engkau menghukumkan secara adil. Secara adil, walaupun engkau tidak suka. Saya enggak suka menyebutkan pendapat itu, tapi engkau harus adil. Ya. Apa boleh? Saya menghukum antara 2 orang, yang satu saya suka, satu tidak saya suka. Maka yang saya hanya ngomong yang saya suka aja. Yang lainnya enggak. Saya dengar yang dari yang saya suka, yang lain enggak. Adil enggak tuh? Manusiawi enggak begitu? Enggak manusiawi lah. Apa yang saya suka, apa yang saya sampaikan. Itu berarti saya ngajar iman selaku sebuah ilmu.
Bayangkan kalau seorang non-muslim mau masuk Islam malam ini, saya ajarkan semua masalah ini, beda pendapat ya. Ulama ini bilang begini, ulama ini bilang begini. Hah? Nggak jadi masuk Islam dia. Ini ya biar betul imanmu. Nggak jadi masuk Islam dia. Begitu simpelnya iman itu. Maka pada saat kita membahas masalah akidah, masalah iman, dengan cara yang begitu kita ngukur orang, nah ini dah perlu dirunut kembali, di mana ada masalahnya. Sehingga kita tidak mau pembahasan masalah akidah jadi kacau umat, tidak. Justru itu yang menjadikan pondasi umat itu kokoh, menyatu gitu di akidah. Oh beda mazhab di fikih, Ustaz Aul Zikri akan ceritakan nanti. Itu menjadi suatu hal yang pernak-pernik, ya, pernak-pernik yang menjadikan itu indah. Ada kuning, merah, hijau, kelabu, jingga, biru, ya. Begitu. Itu poin nomor berapa? Hah? Nomor 3 boleh, nomor 4 boleh, masing-masing buat poin sendirilah. Ya. Berapa menit pesanan? Masih ada 5 menit lagi kita beli. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya menjadi poin-poin awal yang ingin saya sampaikan adalah, jadi iman ini kan, ini kalau begitu Ustaz, fungsi iman itu seperti apa? Nah, fungsi iman. Ya. Kan Ustaz Hanan bacakan ayat tadi, bahwa orang-orang Arab, orang-orang Baduy kampungan itu mengatakan bahwa amanah, kami telah beriman. Tapi Allah mengatakan, ya, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi katakan kalian adalah aslamna, menjadi muslim ya. Iman belum. Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hati kalian. Ada iman, ada Islam. Apaan itu iman dengan Islam, Ustaz? Iman itu adalah software. Islam itu hardware. Kamu susah untuk melihat ini softwarenya betul enggak langsung dengan mata telanjang. Tapi kalau hardwarenya mungkinlah bagus, kalian beli sebuah laptop itu lihat, wah bersih masih ini, padahal casingnya baru diganti, dalamnya udah. Nah. Ataupun bahkan softwarenya itu udah gimana gitu, nggak diupdate. Ya, contoh. Maka iman itu adalah software kita ini. Atau lebih daripada itu adalah operating system. Kalau di HP kita. Jadi iman itu operating system. Kalau orang yang nggak memiliki iman, sama dia tidak memiliki operating system. Nah, kalau kalian pakai Samsung seperti saya misalkan, maka operating systemnya apa? Android. Kalau Ustaz Hanan pakai apa? Sungsang. Nggak ketahuan ya. Ya, kalau pakai apa namanya? Satu lagi, misalkan yang sering kalian pakai apa? iPhone. Maka operating sistemnya iOS. Sama nggak operating system Android dengan iOS? Beda ya, beda. Tapi kedua operating system itu mengoperasikan dua model HP itu. Sehingga Apple ataupun iPhone dia bisa membuat nama tersendiri karena ininya beda. Seorang yang memiliki iman, kita punya iman selaku seorang muslim, operating system kita itu jelas, muslim, seperti iPhone, udah. Berarti kamu iPhone apa? Saya boleh pinjam sebentar, saya tahu mau operasikan kenapa? Saya udah biasa, ini juga operating system saya yang saya miliki juga iPhone, apa? Yang saya miliki juga adalah Android. Udah, kita mudah membeli walaupun merek yang berbeda tapi operating sistemnya sama, mudah. Transfer datanya juga mudah. Karena apa? Operating system sama, iPhone juga sama dengan yang lain. Mudah gitu. Tapi operating system dari iPhone ke Samsung banyak hal yang nggak sama, nggak bisa. Maka seorang mukmin muslim ketika dia mengatakan I am Muslim, I am mukmin. Kalau kamu muslim, misalkan kamu Samsung, berarti operating sistemmu pasti iman, mukmin. Operating sistemmu pasti Android. Dah ketahuan tuh. Nah, maka saya mulai paham siapa kamu. Kamu muslim? Iya, saya tahu operating system kamu itu apa. Kamu nggak makan babi kan? Ya, pasti nggak makan babi kamu.
pasti kamu nggak berzina, pasti kamu nggak mabuk, pasti kamu nggak mencuri, pasti kamu nggak meyakini ada Tuhan selain Allah, pasti kamu percaya pada Nabi Muhammad, pasti engkau kalau diajak berselawat kepada Nabi pasti mau. Kenapa? Udah tahu saya, ketahuan tuh semuanya, ya, ketahuan semua isi dalamnya. Begitu dia bilang Android, ya, ketahuan tuh mukmin. Jadi itu fungsi iman dalam hidup kita. Maka orang yang mengatakan kamu siapa? Muslim, mukmin, diam juga dia. Ini itu bukan juga. Ateis, nggak punya agama. Itulah HP yang nggak ketahuan. Apa operating sistemnya? Mau dibawa kemana? Kalau nggak ketahuan operating system, kita nggak tahu how we can to deal with it. Bagaimana mengoperasikannya, mengoperate dia itu bagaimana? Tapi orang mukmin, muslim, mukmin itu connecting semua tuh, mudah semua, udah ketahuan semuanya. Nah, itulah fungsi iman yang paling besar dalam hidup. Kalaulah kita belum tahu, untuk apa sih aku harus beriman? Untuk apa aku harus percaya kepada Islam, menjadi seorang mukmin? Nah, terus lagi, ketika kita menjadi seorang mukmin punya iman, bahkan sudah ada label lagi, apa namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi misalkan, ya, udah ada label, sudah kalau itu sudah ada apa, Intel Inside, begitulah istilahnya, ada label khusus lagi, meyakinkan kita bahwa ini label, dengan ada label ini, iman ini sudah teruji ini. Sudah ada yang mensupervisi dia. Supervisornya ada. Sudah ada yang menjaga dia dengan baik. Dan itu sudah bersejarah. Menyejarah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sudah menyejarah dalam sejarah ulama-ulama banyak setiap kurun, setiap abad itu, yang mereka menjaga operating system itu terus terpakai sampai hari ini. Begitulah istilahnya. Ulama Ahlus Sunnah. Dengan apa? Dengan kitab-kitab mereka, dengan karya mereka, ilmuwan sejak zaman dulu, ya. Dari para sahabat tabi'in, kemudian tabi'in terus sampai hari ini. Maka kita beriman nggak bisa keluar daripada jalur para ulama-ulama dulu. Kenapa? Mereka sudah uji coba, iman ini benar loh, keyakinan ini benar, nggak salah. Ada uji cobanya, udah terbukti dalam sejarah, verified sudah. Jadi jangan buat sendiri gitu, keyakinan sendiri, buat sendiri, itu nggak bisa, nggak ada verifying, ya, nggak ada verified dalam sejarah. Kita mau yang sudah ada, siap jadi, sudah terverifikasi dengan benar, yang verifikasi juga berkurun-kurun udah tuh. Nah, jadi sekarang kita aman aja. Memakai sesuatu produksi yang sudah betul-betul teruji betul dalam sejarah. Dan sudah diamalkan oleh jumhur banyak para ulama, para muslimin. Jadi kita mulai semakin tenang. Oh ya, Android ini sudah ada label apa gitu, udah. Begitu. Lewat 5 menit Ustaz Hanan, mohon maaf ya. Ya. Jadi ini poin nomor berapa? Nomor 4, ya, sudah cukup ya. Ditambahkan poin nomor 5, 6 dan 10 oleh Ustaz Awaluz Zikri insyaallah. Ya. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ini adalah mukaddimah sedikit daripada kami, ya. Tentang bagaimana kita selayaknya memahami akidah kita. Jadi dalam masalah akidah, sesuatu itu adalah tidak ada khilaf selaku iman kita. Dia simple sekali selaku ini. Kalau ada masalah yang kok sulit, pahamlah ini masalah ilmu. Kalau masalah ilmu dia ada beda pendapat di sana, maka kita berguru nggak bisa hanya pada satu orang, tapi nggak bisa mendengar dari satu sisi. Tapi kalau ilmu ya bukalah selaku amanah ilmu, diajarkan secara adil begitu. Nah, jadi nanti apabila ada syubhat-syubhat yang datang, sesuatu yang meragukan kita tentang masalah akidah iman kita, nah itu perlu treatment khusus berarti. Kalau ada kawan-kawan bilang, Ustaz, saya ada masalah iman keyakinan saya itu yang mengusik masalah saya. Yang mengusik kamu belum tentu mengusik orang lain. Kamu ke sini, kita obati khusus. Virus yang masuk ke kamu itu kadang nggak menyerang orang
orang lain gitu. Kita treatment secara khusus. Nah, inilah fungsi ilmu kalam, ilmu tauhid yang ulama banyak membahas. Oh, diskusinya panjang. Ini virus yang masuk dalam masalah iman kita, akidah kita. Itulah ada diskusi panjang di situ. Sesuai dengan virusnya apa. Nah, inilah para ulama ahlu sunnah seperti Imam Al-Juwaini, mulai dari Imam Al-Ash'ari, kemudian Imam Al-Juwaini, Al-Baqillani, Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi, Syahrastani, kemudian Taftazani, terus Imam Al-Bajuri sampai ulama-ulama kita di Indonesia mengarang kitab banyak demi untuk defend terhadap akidah ini. Sehingga itu masuk dalam ranah ilmu. Dia ada beda pendapat di situ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا